Kang Rofi baca bukunya Mu'allafat Ibnu Sina, jadi di situ ada satu buku tebal 300 halaman lebih, itu khusus untuk menceritakan buku apa yang pernah ditulis oleh Ibnu Sina, dan totalnya lebih dari 200-an judul gitu. 200-an? 200 judul, 230 sekian. Itu yang teks asli? Teks asli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Baitul Ahad, faliyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa ya mending no comment saja. Karena hashtag kita adalah ngobrol juga ibadah. Teringat perdebatan antara ulama Islam, ulama yang berkutik, yang berkutat di dalam dunia ilmu pengetahuan, masalah ilmu hukum kausalitas. Teringat tokoh Imam Al-Ghazali yang mengatakan sebab dan akibat itu tidak ada, yang ada hanya pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh api, bukan api yang membakar, tapi kekuasaan Allah yang membakar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mendatangkan sahabat, orang jenius, orang pintar. Dia santri, dia mahasiswa, dia editor buku, penulis buku. Kita datangkan beliau. Namanya adalah Bang Dhani. Mangga Bang Dhani. Siap. Barakallah. Dapat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah, meskipun musim corona kita harus tetap menjaga kesehatan. Amin ya robbal alamin. Tadi gini kita udah pakai hand sanitizer. Tapi kita udah nggak pakai masker karena udah lepas dari new normal ya. Siap. Jadi ingat lagunya itu Peter Pan. Di atas normal. Sahabat Baitul Ahad, nama aslinya itu siapa? Nama saya kan nama Sunda ini. Nama yang suka diulang-ulang, namanya Dhani Ramdhani. Dhani Ramdhani, benar ya? Sekarang itu beliau lagi pasca sarjana di UIN, jurusan filsafat, betul ya? Jurusannya itu, jadi di UIN itu sekolah pasca sarjana itu bagian dari fakultas. Fakultas keberapa? Ke-11 atau 12. Cuma ada satu jurusan, jurusannya itu prodi pengkajian Islam. Cuma memang konsentrasinya banyak, yang penting apapun dikaitkan dengan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam. Nah kebetulan saya ambil konsentrasi di pemikiran Islam, pemikiran Islam dan menjurusnya ke filsafat Islam, kira-kira seperti itu. Oke, sahabat Baitul Ahad, beliau ini selain penulis, selain editor buku, selain sekarang lagi menjejakkan karir di dunia pasca sarjana UIN, beliau itu adalah mantan, apa masih? Bilangnya inilah kalau mantan sih nggak asik didengar gitu. Lebih feminim situnya. Saya tuh ini ketua umum HMI cabang Ciputat periode gitu ya, periode 2014-2015. Subhanallah. Dulu itu kan waktu masih di dunia jalanan. Waduh. Sahabat Baitul Ahad, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol berat nih. Makanya sediakan kuping dan ini yang ada di dalam sini. Bang Dhani. Siap. Kalau nggak salah pernah nulis buku ya? Iya. Sudah berapa buku yang ditulis? Kalau buku atas nama saya itu ada 2. Pertama ada Risalah Pengetahuan Ibnu Sina. Jadi ngomongin masalah konsep pengetahuan, sumber pengetahuan, bagaimana cara memverifikasi pengetahuan, itu kan yang buku kedua. Itu sebenarnya buku kedua. Buku pertamanya itu tentang keHMI-an dan CITNA, situasi nasional. Itu kompilasi artikel. Jadi saya dulu kan rajin-rajin nulis artikel di media-media lokal, nasional, media online ataupun di koran, kira-kira. Kemudian merasa tulisannya udah banyak ya, saya kepikiran untuk mengkompilasikan menjadi sebuah buku yang utuh gitu. HMI dan apa gitu untuk HMI, peran HMI di tengah arus kepemimpinan nasional ya. Selain nulis buku juga, beliau
ada beberapa jurnal, salah satunya itu implementasi pesan moral misi Profetik Muhammad menurut Fajrul Rahman. Itu salah satu jurnal beliau. Nah, yang menarik, beliau ini sudah menyempatkan waktunya hadir di Baitul Ahad. Ini itu silaturahmi kan. Silaturahmi. Lebaran kan, kira-kira enggak. Saya manggilnya Bang aja atau Kang? Saya orang Tasik, Akang orang Kuningan, ya saya manggil Akang, ini ambil. Kita dari mana ini ngobrolinnya, Bang Dani? Tergantung pertanyaannya. Oke. Pertanyaan yang pertama pasti udah menikah belum? Menikah itu saya senang dengan statement dari Bung Rocky Gerung gitu, Apa tuh? bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang indah untuk diucapkan gitu kira-kira kan. Tapi memang menjadi kenyataan pahit untuk dilakukan gitu. Intinya saya belum menikah gitu. Meskipun umur udah mau masuk ya kepala 3 lah kira-kira. Tapi belum ada rencana. Udah ada rencana, cuma memang masih nyantai gitu. Tapi nggak jomblo ya saya. Ada pasangannya berarti. Saya ada pasangan. Setidaknya menggugurkan bahwa saya itu punya pasangan. Bang Dani, Siap. karena buku antum kayak sebelah dong. Padahal mufrad dan Anta gitu aja. Ya mungkin untuk Lil Iqdom Oh, siap. Sebenarnya adalah masalah menariknya Islam itu di Indonesia seperti itu ya Bang Dani. Nah, menurut Bang Dani sendiri nih, karena bukunya Ibnu Sina, Betul. bisa jelasin ke kita nggak nih? Ibnu Sina itu siapa sih? Ya, saya karena memang dulu saya S1-nya di filsafat, jadi saya S1 di jurusan akidah filsafat. Tapi saya senang nyebutnya itu jurusan filsafat karena akidah masalah masing-masing gitu kira-kira. Kalau filsafat masih bisa diperdebatkan, kecuali akidah gitu kira-kira. Nah, saya S1 7 tahun di filsafat, masuk 2009, kemudian lulus 2016, saya termasuk purna dalam S1 gitu kan. Dikasih jatah 14 semester ya saya habiskan semuanya. Benar-benar. Takut mubazir. Enggak DO kan. Nah, kemudian memang ketertarikan saya di dunia filsafat Islam memang lahir di semester 6 atau semester 7 lah ya. Kalau semester 1 sampai 5 masih baca-baca, kadang ke filsafat barat. Kemudian di barat juga banyak pilihannya, ada di aliran rasionalisme, empirisme gitu kan, kritisisme dan sebagainya lah gitu. Kemudian memang saya tidak menemukan entah ya yang menemukan kepuasan atau memang barat itu pun kalau mentok enggak langsung ke literatur aslinya. Karakter filsafat barat. Karena gini, kita kan baca filsafat sebenarnya barat yang mentok pakai bahasa Indonesia, pengantar atau siapalah yang ngebahas tokoh gitu. Itu dari versi bahasa Indonesia. Mentok-mentok kita ke bahasa Inggris. Yang padahal kebanyakan tokoh-tokoh yang dipelajari dia kelahiran Prancis, kelahiran Jerman gitu ya. Yang mereka tulis ya pakai bahasa Prancis, mereka tulis yang pakai bahasa Jerman. Misalkan René Descartes dia kan lahir di Prancis, kalau bahasanya Prancis pakai bahasa Prancis. Nah, tapi memang karena ya kan ada kalau istilah dalam dunia akademik, semakin kita menyentuh literatur aslinya, semakin otentik lah pemikirannya kira-kira kan. Nah, kemudian karena memang saya terbatas untuk jangankan untuk belajar bahasa Prancis atau Jerman gitu kan. Saya untuk pakai bahasa Inggris saja udah belepotan. Nah, kebetulan memang saya diperkenalkan juga di kampus itu ada filsafat Islam gitu. Dipelajari tokoh-tokohnya, pemikirannya, ya akhirnya saya jatuh hati ke Ibnu Sina gitu kan. Karena bagi saya kan Ibnu Sina itu selain pemikiran yang komprehensif gitu kira-kira, juga memang dia pemikir yang sangat digemari, bahkan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa di dunia kedokteran ya, yang katanya masih dipakai ya sama dunia kedokteran barat. Ya betul, jadi dipakainya itu selama 5 abad kalau nggak salah. 5 abad itu dia kan lahir di abad ke-10 gitu kira-kira, kemudian meninggal masuk ke abad ke-11, abad ke-12 gitu, kemudian karyanya yang disebut konun aktif gitu judulnya itu undang-undang
pengobatan itu dialih bahasakan ke bahasa Latin gitu kira-kira. Nah kemudian di Perancis, di dunia Eropa lah, di Barat gitu, kira-kira di universitas-universitas yang mempelajari ilmu kedokteran itu digunakan sebagai referensi primer. Jadi tidak sah tuh. Jadi kalau sekarang tuh gitu kan, orang yang kuliah kedokteran itu baik itu di farmasi ataupun kedokteran tidak sah dia ilmunya kalau nggak baca kitab itu. Dan itu digunakan selama 500 tahun lebih. Sebelum memang Eropa menemukan ilmu kedokteran modern gitu kira-kira kan. Nah makanya saya aneh kenapa dulu menjadi referensi primer di Barat kemudian memberikan inspirasi gitu kan, memberikan bahkan bisa ya kalau tanpa itu mungkin nggak secanggih sekarang Barat. Mungkin sekarang memang agak terlupakan. Nggak ya bahkan bukan di Barat aja mungkin bahkan di Indonesia harusnya kan bisa ada mengkaji itu khususnya kan teman-teman yang di dunia kedokteran gitu. Nah gitu. Jadi perkenalannya itu sampai memang saya ngambil skripsi Ibu Sina saya baca ya 2 kitab utama yang dulu saya baca tuh ya saya cuma mengenal An-Najah gitu kira-kira kan dan juga Ashifa. Nah kebetulan waktu itu yang saya bahas tentang psikologinya jadi pasal kejiwaan dari jiwa kemudian di fungsi jiwanya makanya saya ambil jadi judulnya itu epistemologi Ibu Sina gitu. Awalnya sih pengen jiwa menurut Ibu Sina tapi ternyata udah ada yang ngambil kan nggak boleh tuh kan nanti saya bisa dibilang ini tema udah ada yang ngambil nih gitu. Jadi keotentikan sebuah karyanya itu dinampilkan gitu. Makanya saya cari yang lain ternyata memang oh ini kalau untuk setingkat skripsi gitu yang ngebahas epistemologi Ibu Sina itu belum ada lah khusus tingkat skripsi ya kalau penelitian jurnal memang udah banyak makanya kan saya pakai lah gitu jadi epistemologi Ibu Sina kemudian saya lengkapi saya sempurnakan menjadi sebuah buku ya saya kasih juga risalah pengetahuan Ibu Sina risalah pengetahuan Ibu Sina. Lanjut tuh saya di S2 kalian di Pascasarjana UIN kan meskipun ada tawaran-tawaran kemudian ada saran-saran dari senior udahlah ngapain ngomongin masalah dunia Islam klasik mundur gitu kira-kira udah ngebahas masalah yang lagi hangat gitu kan ngomongin moderasi Islam gitu kira-kira kan lagi hangat tuh dan juga kan nanti bisa lah gitu kan diteliti kita kemana dan sebagainya gitu. Bisa jadi sesuatu lah kira-kira kan bikin tesis tuh tapi ya hati lah gimana ya kalau udah timbul dari hati saya dikasih tawaran tulis ini saya udah beli bukunya udah baca gitu kan makan gampang gitu kira-kira tapi tetap tidak ngasih gitu nggak ngasih hatinya nggak ngasih dikasih judul A dikasih judul B C dan sebagainya sampai saya balik lagi ke Ibu Sina tapi agak bedanya itu apa tuh? Bedanya itu kalau dulu saya belajar tuh kan kalau saya mengenal Ibu Sina tuh ya paripatetik dia itu pemikirannya itu selalu nggak bisa lepas dari apa yang telah dipikirkan oleh Aristoteles gitu tentang wujud lah kemudian tentang kausalitas tadi kemudian tentang ya hal-hal yang bersifat fisika gitu kira-kira entah itu materi bentuk gerak gitu dan sebagainya tapi memang setelah saya lebih tekun lah gitu ya dalam mencari referensi akhirnya saya mendapatkan kitab-kitab yang sangat luar biasa jadi saya kalau Kang Rofi baca bukunya Mu'allafat Ibnu Sina jadi di situ ada satu buku tebal 300 halaman lebih itu khusus untuk menceritakan buku apa yang pernah ditulis oleh Ibu Sina dan totalnya lebih dari 200-an judul gitu. 200 judul 230 sekian itu yang teks asli jadi Ibu Sina nulis dalam 2 versi ada yang versi Arab ada yang pakai bahasa Parsi versi pikiran gitu kira-kira tapi memang gak jauh beda dari literatur bahasa Arab nah memang di situ diklasifikasi ada pembahasan tentang fisika pembahasan tentang tauhid pembahasan tentang tafsir sampai saya menemukan ada pembahasan tentang tasawuf Ibnu Sina kok Ibnu Sina ngomongin tasawuf? Menarik nih coba gimana nah, akhirnya memang ada beberapa literatur yang memberikan ketertarikan tersendiri bagi saya karena tadi pertama kok Ibnu Sina ngomongin tasawuf nah sebenarnya nggak aneh sih kalau saya tahu dari awal gitu ya misalkan kita baca kitab Isyarah Tanbihat
Isyarat Tabiat itu ada 4 judul, itu apa, ada 4 jilid. Jilid pertama tentang mantik, itu pasti setiap kitabnya ngomong mantik terus itu Ibnu Sina. Yang kedua itu tentang fisika, tabiiyah. Yang ketiga ngomongin masalah ketuhanan, ilahiyat, gitu ya, metafisika. Kemudian yang keempat ada bab tentang tasawuf. Tasawufnya memang agak berbeda, tujuannya sama. Tasawuf itu antara individu dengan Tuhan. Bagaimana individu bisa bersikap kemudian menjadi individu yang paripurna sehingga dia bisa mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Ada keterhubungan antara individu dengan Tuhan. Nah, itu di Isyarat Tabiat di jilid 4 itu ada judul tentang tasawuf. Tapi kata dosen pembimbing saya, apakah terminologi tasawuf itu diberikan oleh Ibnu Sina gitu kan, atau dari editor? Nah, itu saya bising lagi tuh. Biasa kan belum pembimbing kan ada hal-hal yang sebenarnya udah kita mafhum tapi tetap harus dicari lagi. Nah, itu kita pertama kita bisa menemukan konsep tasawuf gitu kira-kira Ibnu Sina di kitab itu. Kemudian juga ada di kitab Risalah Cinta, Risalatul Ishq. Jadi Ibnu Sina menggunakan terminologi Ishq itu nggak pakai mahabbah atau hub, tapi ain, sya, ob, kira-kira kan Ishqun, kerinduan lah kalau bahasanya. Tapi kalau bahasa teknis filsafatnya cinta yang berlebih gitu kira-kira. Nah kebetulan tuh itu Risalah Ishq itulah yang menjadi dasar pemikiran saya untuk buat tesis. Jadi tesis saya itu sekarang yang insya Allah masuk ke bab 4 itu, ke bab inti, ngomongin masalah ini filsafat cinta dan mistisisme Ibnu Sina gitu. Nah itu maksud aku tuh untuk sekelas di Indonesia lah ya, untuk di sekelas di Indonesia untuk memperkenalkan atau mengenal Ibnu Sina dalam perspektif tasawuf itu agak langka. Tapi kalau di Barat itu kira-kira sudah menjadi perdebatannya agak hangat tuh. Apa saja sih yang menjadi indikator Ibnu Sina layak, entah itu sebagai pemikir tasawuf atau sebagai sufi gitu. Kan itu bisa beda kan? Saya Badar Ramdhani nulis tentang tasawuf belum tentu sufi. Tapi ada sufi yang nggak nulis belum tentu dia juga ini kan. Jadi tinggal nanti itu perdebatannya apakah Ibnu Sina itu ilmuwan yang paham konsep tasawuf atau Ibnu Sina di samping sebagai ilmuwan yang paham tasawuf gitu, juga sebagai sufi. Nah untuk memperkenalkan Ibnu Sina sebagai sufi gitu, itu agak berat gitu ya kan, tugas berat. Tapi kalau Ibnu Sina sebagai filosof, siapa yang meragukan kan gitu kira-kira. Kemudian juga Ibnu Sina selain Risalah Ishq ada juga tentang Risalah Sholat, Mahiyatus Sholat. Jadi dia sekelas Ibnu Sina ya. Jadi saya suka aneh dengan tadi tokoh yang disebutkan di awal, imam besar kita, Hujjatul Islam, Al-Ghazali. Saya sering baca kitab dia, terlebih waktu Ramadan kemarin tuh kan Gus Kulil udah Aksara Abdallah gitu, dia ngaji 2 kitab, Mungkin Minad Dhalal gitu. Kemudian yang kedua itu Ihya Ulumuddin gitu kira-kira. Nah saya sering tuh Gus Kulil bacain, saya ada kitabnya gitu kira-kira kan, saya lihat ini kitabnya dan sebagainya. Nah memang di Mungkin Minad Dhalal sampai ada satu statement yang agak keras gitu, bahwa Al-Ghazali memvonis Ibnu Sina wa akhwatuha gitu kan, wa akhwatuhu gitu kan, saudara-saudaranya sebagai orang-orang yang kafir gitu kan. Kafir itu jelas tertulis. Maka dari itu kita mengkafirkan pemikir golongan-golongan yang mempunyai pikiran ad-dahriyun gitu kan, tabi'iyun gitu kan, wa ilahiyun. 3 golongan ini gitu. Secara spesifik itu ya tadi yang punya pemikiran itu, dan juga 2 tokoh muslim ya, 2 tokoh filsafat Islam, filosof, Ibnu Sina wa Ibnu Arabi, Al-Farabi gitu. Nah itu jadi setelah Al-Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina yang padahal masyarakat ya, tadi ketika baca karyanya yang luar biasa kontribusinya buat dunia keislaman. Bahkan di Risalah As-Sholat itu Ibnu Sina secara jelas tuh la imana ila, saya lupa lagi nya, tapi tidak ada keimanan atau tidak sempurna iman seseorang bagi mereka yang tidak sholat. Itu dikutip oleh Ibnu Sina. Dan tidak sempurna sholatnya seseorang kalau tidak amanah, kalau biasanya kan bunyi hadisnya itu hadis atau apa. Tapi Ibnu Sina masih sholat. Kenapa dibilang kafir gitu ya? Tapi kenapa dibilang kafir? Hanya gara-gara berbeda dalam 3 hal.
Tahu tiga hal itu apa? Pertama, pada wilayah kekekalan alam semesta, kekekalan makhluk, kekal ke depan sama kekal ke belakang. Tidak ada permulaan. Tapi kan itu teknis banget dan itu secara filosofis dijelasin oleh itu sendiri. Yang kedua, pada aspek pengetahuan Tuhan, apakah Tuhan mengetahui hal yang universal saja atau juga dengan hal-hal yang partikular, juziah, itu kira-kira kan. Yang ketiga, pada aspek kebangkitan jasmani di alam akhirat, apakah jasmani doang, jasmani rohani atau rohaninya doang gitu. Hanya beda pendapat di situ saja. Ya, intinya Al-Ghazali tidak sependapat karena itu bertentangan dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah gitu ya. Hanya gara-gara beda pandangan pada wilayah itu, imam mazhab itu mazhab pada wilayah alam itu kemudian divonis kafir. Jadi tradisi kafir itu udah dari dulu terjadi gitu kan. Nah memang agak bagi saya agak nggak kaget juga karena memang itu dibantah juga sama Ibnu Rus kan. Dan itu semua bantah membantahnya itu berdasarkan penelitian ilmiah lah gitu ya. Betul. Cuman itu secara akademis oke. Cuma memang kata Ibnu Rus juga ini gagal paham. Dengan pahamnya itu Ibnu Sina ngomong ranah apa, Al-Ghazali ngomong ranah apa. Ibnu Sina ngomong ranah filsafat, Al-Ghazali ngomong masalah teologi. Itu kira-kira kan. Basis filsafat sama basis teologi secara prinsip, secara tujuan sama memang kan. Tujuannya itu ya pada filsafat hadir di dunia Islam memang baru hitungannya. Jadi ini studi yang baru. Cuma tujuannya untuk mempermudah seseorang dalam memahami tentang ketauhidan misalnya. Itu kan menjadi alat bantu sebenarnya. Cuma memang jalannya agak berbelok-belok tuh, ya. Lebih anarkis ya kalau ada masalah. Lebih radikal. Harus mengakal gitu. Dari mana mau ke mana itu harus rigid. Itu kan kira-kira. Dan sampai sekarang saya masih tertarik sama Ibnu Sina. Tapi untuk para sahabat, kalau mentok ingat di ilmu tauhid ada yang namanya daur ya. Daur tasawuf. Tapi kalau mentok aja udah ibadah aja. Biarkan para pemikir untuk berpikir tentang itu. Tapi membuat motivasi nih buat kita harus ngambil bagiannya, kita seenggaknya punya mimpi lah, termotivasi dengan itu. Saya harus jadi Ibnu Sinanya di abad ini nih. Gitu. Harus enggak nih? Enggak sih, sebenarnya dia enggak muluk-muluk, cuma memang saya pengen punya spesialisasi aja. Pertama itu bahwa ada sih tokoh ya senior di dunia akademis, di dunia kampus di Gontor, namanya itu Syamsuddin Arif. Jadi, saya diperkenalkan oleh teman saya. Kalau pengen paham Ibnu Sina, baca tulisan jurnalnya Syamsuddin Arif. Dia dosen di Universitas Darussalam tuh, gitu. Saya baca, tapi masih fokus pada wilayah ngomongin gerak, ngomongin kausalitas, ngomongin emanasi, itu kan, emanasi tentang konsep penciptaan, itu ngomongin masalah materi, bentuk dan sebagainya. Paling mentok dia ngomongin masalah ilmu pengetahuan yang berbasis intuisi, al-hadz gitu kira-kira. Tapi ya tadi saya ingin mencari pembeda dan juga tema-tema yang tidak dihadirkan khususnya di lingkungan akademisi di Indonesia. Nih sampai ada cerita menarik kan? Gimana? Cerita menariknya itu saya menemukan dari kitab Al-Wafat tadi, saya menemukan bahwa salah satu kitab atau risalah Ibnu Sina di bidang tasawuf itu ada yang namanya ilmu laduni. Kok Ibnu Sina ngomongin ilmu laduni? Lagi-lagi kan kaget juga gitu kan. Kok Ibnu Sina ngomongin ilmu laduni gitu. Saya coba cek naskahnya gitu kan. Ada naskahnya. Bahkan itu ada kompilasi misalnya kalau majmu'at gitu. Jadi kumpulan risalah-risalah. Mulai dari tafsir Al-Ikhlas, kemudian tafsir surat An-Nas, tafsir surat Al-Falaq, tafsir surat Al-A'la. Itu di dunia tafsirnya tuh di bagian pertama di kitab itu. Yang kedua tuh ada tentang tasawuf. Salah satunya adalah tadi Al-Ilmu Laduni. Dia komprehensif. Saya senang tuh bacanya. Itu yang lebih detailnya di sana. Dia ngebagi konsep pengetahuan.
Jadi sebelum ngebagi dia ngomongin tentang psikologi, tentang kejiwaan, tentang kondisi jiwa manusia dalam menangkap pengetahuan gitu kira-kira kan, sebagai pengantar ya. Singkat cerita saya bikinlah pengantar artikel. Nah, bikin artikel saya dimuat di media. Nah, ada yang respon. Karena memang dia baca mungkin kan. Saya cantumin juga dari mana saya dapat tulisan inspirasinya di internetnya di mana. Kata teman saya, ternyata itu kitab ditulis oleh Al-Ghazali kata Ibnu Sina. Oh, nah itu gimana itu? Nah, kemudian kan dia ngirim tuh file kitabnya kan. Kalau Ibnu Sina pakai judul Al-Ilmu Laduni, kalau Al-Ghazali pakai Risalah Ladunia. Dari judul agak mirip tapi beda redaksi gitu kira-kira. Saya bandingin sama teman saya tadi itu, bandingin isinya persis 99%. Persis. Hanya perbedaan diksi sedikit. Ini pakai min, ini pakai fi atau apalah gitu ya. Hanya beda-beda ini pakai alif lam atau tidak gitu. Tapi secara konten dari A sampai Z, dari pengantar sampai persis sama persis. Itu pada akhirnya yang bikin saya galau. Ini Kok bisa kesalahan Al-Ghazali sama Ibnu Sina nya itu kira-kira kan? Gak mungkin gak sejaman gitu kira-kira kan? Atau memang editor yang gak teliti dalam mencantumkan ini naskah itu kira-kira ditulis oleh siapa? Akhirnya kan saya baca-baca literatur gitu kira. Yang satu betul bilang dulu karya Al-Ghazali kan? Bahkan di Indonesia itu udah terkenal karya Al-Ghazali karena termaktub di dalam Majmu' Risalah Al-Ghazali gitu. Di majmu'nya itu terbuku. Bahkan udah diterjemahin ke bahasa Indonesia gitu. Saya malu gak malu gitu kira-kira. Tapi kan saya juga punya dasar. Saya punya argumentasi. Karena saya tadi pengen ada tulisan series kan. Yang pertama pengantar, yang kedua ngomongin jenis-jenis ilmu, yang ketiga sampai ke puncaknya Ibnu Sina ngomongin ilmu yang langsung dipancarkan dari Allah ke manusia tanpa melalui pelantara indra batin atau indra dohir gitu ya, panca indra atau apa yang